Ada video viral dari Ustadz Hadi Hidayat yang bikin cerita aneh tentang sejarah Patimura, pahlawan Indonesia asal Pulau Maluku. Kata Adi Hidayat, Patimura itu sebetulnya nama aslinya Ahmad Lusi dan dia beragama Islam. Gue nggak tahu Adi Hidayat itu nyuplik dari mana, karena jelas bertentangan dengan sejarah aslinya bahwa Patimura sebut namanya adalah Thomas Matulesi dan dia jelas-jelas beragama Kristen dalam sejarah resmi yang tercatat. Tiba-tiba dibelokin dan seolah-olah itu adalah kebenaran yang tersembunyi. Sebetulnya apa yang dibicarakan Adi Hidayat ini seringkali menjadi tema pembicaraan para pendakwah yang ingin memutarbalikkan sesuatu yang sudah menjadi fakta. Lo pernah denger nggak ada orang yang ngomong bahwa Borobudur itu yang dibangun oleh Wangsa Sailendra sebagai candinya bernuansa Buddha katanya adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Itu kegilaan yang lain. Ada juga yang bilang bahwa ada jejak-jejak khilafah di Indonesia. Nah, ini kegilaan beda lagi. Pada puncak kebohongan misalnya, lo dengar tentang teori bumi yang datar kayak piring gitu loh. Kenapa? Karena memang ilmuwan-ilmuwan barat seperti Kopernikus, seperti Galileo mengatakan bahwa bumi ini bulat, maka ada teori dari teori umat Islam katanya, bumi itu datar. Jadi kalau lo jalan di ujung bumi, lo bisa kejeblos. Ini seringkali doktrin-doktrin ini memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan sejarah. Gua heran kenapa kok mereka ini, orang-orang ini hobi banget mencari-cari celah bahwa ini adalah sesungguhnya beragama Islam kayak Patimura itu. Sesungguhnya beragama Islam, Borobudur itu sesungguhnya peninggalan Nabi Sulaiman. Kenapa kok selalu hal-hal yang seperti ini yang dikemukakan kepada umat? Kalau menurut gua, ini bukan mengajarkan bagaimana percaya diri umat Islam. Justru cerita-cerita aneh ini, cerita-cerita yang membolak-balik sejarah ini, menandakan bahwa dia sedang mengkomunikasikan kerendah dirian umat Islam. Kenapa rendah diri? Karena itu tadi, dia ingin mengklaim segala sesuatunya berdasarkan sudut pandang Islam. Dia tidak mau atau tidak ingin mengakui ada fakta sejarah yang memang didasarkan pada fakta. Seolah-olah fakta itu nggak beres, seolah-olah semua ilmu pengetahuan yang ada ini dilakukan atau dijalankan untuk memojokkan Islam. Ini kan tanda orang-orang minder, tanda orang-orang yang nggak percaya diri, sehingga dia harus mengklaim orang-orang yang sebetulnya bukan Islam, kemudian diklaim sebagai Islam. Gajah Mada misalnya, diklaim sebagai tokoh Islam dengan nama Gajah Ahmada. Makin lucu. Klaim-klaim seperti ini, itu sebetulnya ingin mendistribusi kebodohan, ingin mendistribusi rasa tidak percaya diri kepada umat Islam, sehingga dia perlu mengklaim-klaim tokoh-tokoh yang lain untuk dimasukkan sebagai bagian dari umat Islam. Kenapa ini terjadi? Karena menurut gua ini adalah psikologi yang selalu dibawa dan merefleksi pada kasus perang salib dulu. Perang salib, anggapan kelompok-kelompok ini itu merupakan perang agama, perang antara Muslim dan Kristen. Mereka selalu menggembar-gemborkan seperti itu. Pada kenyataannya sebetulnya nggak gitu juga. Waktu itu wilayah Jazirah Arab atau Timur Tengah dikuasai oleh khilafah-khilafah yang memang mereka dapat kekuasaan dari keturunan. Jadi ini kerajaan, cuma namanya aja khilafah, dan kebetulan wilayahnya kebanyakan orang beragama Islam. Sama seperti raja-raja di Eropa, mereka mendapatkan keturunan, mendapatkan tahta dari keturunan, wilayahnya adalah di Eropa dan kebetulan beragama Kristen.
Keduanya saling berebut wilayah. Biasa kan raja-raja saling ekspansi, saling berebut kekuasaan, saling memperbesar wilayahnya. Lalu terjadi perang. Perang ini, perang kekuasaan para raja dan khilafah atau sultan ini kemudian dilegitimasi dengan jargon agama masing-masing. Yang khilafah mengatakan bahwa ini mereka ada tentara-tentara Allah, yang gereja raja-raja di Eropa menyatakan bahwa mereka adalah tentara-tentara Yesus, sehingga kemudian terjadi perang. Sesungguhnya perang perebutan kekuasaan, bukan perang agama. Nah, suasana psikologi itu yang terus-menerus ditarik sampai sekarang. Gerombolan-gerombolan penegak khilafah menggunakan suasana psikologi itu, psikologi perang salib, sampai sekarang ditarik, dan kemudian mereka membenci segala sesuatu yang berdasar dari Barat, membenci segala sesuatu yang berdasar yang dianggap sebagai bagian dari kebudayaan Kristen. Karena itu mereka coba main klaim kanan kiri. Mereka meyakini bahwa semua yang berasal dari Barat itu tujuannya untuk memojokkan umat Islam. Begitulah. Padahal ya, kalau lo ingin lihat sejarah, ketika misalnya negeri-negeri di timur itu masih terlilit kebodohan, di barat Socrates dan lain-lain itu sudah mengajarkan bagaimana berpikir. Psikologi perang salib ini terus dibawa sampai sekarang. Kecurigaan pada segala sesuatu yang berbau barat terus terbawa sampai sekarang. Dan ustadz-ustadz ini selalu menggembar-gemborkan bahwa Islam lebih mulia dari barat. Padahal bukan begitu. Kenapa? Karena Islam selalu mengagungkan ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan harus jujur saat ini berkembang memang dari wilayah barat. Ketika terjadi revolusi industri, ketika terjadi Aufklärung atau pencerahan, sementara harus diakui negeri-negeri muslim makin terpojok dengan doktrin, dengan pikiran-pikiran yang cupet, dengan pikiran-pikiran yang jumut. Jadi kalau kondisinya ilmu pengetahuan memang dari barat dan itu membangun peradaban dunia sampai saat ini, ya nggak boleh dipandang dengan kecurigaan yang sedemikian besar. Tanpa ilmu pengetahuan, saya amat yakin negeri-negeri muslim nggak akan bisa berkembang maksimal, apalagi diajarkan oleh ustadz-ustadz yang sebetulnya tidak punya pengetahuan sejarah, tidak punya pengetahuan geografis yang cukup, tidak punya pengetahuan fisika yang cukup, lalu mereka masuk ke wilayah itu seolah apa yang dikatakan mereka adalah benar. Apa dampaknya? Dampaknya adalah kebodohan terstruktur umat Islam. Dan ini yang paling bahaya ketika ada semacam perasaan bahwa segala sesuatu yang dari luar itu, dari barat itu adalah proses penjajahan. Akibatnya itu kebodohan dalam diri umat Islam. Dan ketika kebodohan itu pada akhirnya melahirkan kemiskinan, melahirkan ketidakmampuan untuk memimpin dunia, ketidakmampuan untuk hidup jauh lebih baik, dan akhirnya menimbulkan rasa frustasi. Itu yang barangkali terjadi. Dan fenomena perusakan sejarah atau pembelokan sejarah ini bukan cuma sekali dua kali. Ini merupakan sebuah doktrin yang umum. Sama ISIS, ya gue kasih tahu, ISIS ketika dia menguasai satu wilayah, yang pertama dihancurkan adalah artefak kebudayaan wilayah tersebut dengan alasan untuk memurnikan ajaran Islam. Patung-patung dihancurkan, artefak-artefak kebudayaan dihancurkan karena itu bertentangan dengan ajaran Islam. Sebetulnya tujuannya adalah untuk mencerabut masyarakat dari akar sejarahnya. Apa yang dilakukan oleh Adi Hidayat ya sama. Ketika dia membelokkan sejarah Kapiten Patimura dengan istilah Ahmad Lusi bahwa dia beragama Islam, dia ingin menghancurkan sejarah dan kebudayaan di Maluku. Kenapa demikian? Karena memang kita sudah harus memaklumi di Maluku atau di daerah
timur Indonesia, agama Islam dan agama Kristen tumbuh secara seimbang. Dan sampai saat ini oke-oke saja, kalaupun pernah ada kejadian yang memilukan, terjadi gesekan yang luar biasa, dan itu menjadi pelajaran. Perang, konflik antar agama, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Maksud gue, tidak ada yang menang. Karena semuanya pasti kalah, semuanya pasti jadi korban. Perusakan sejarah seperti ini adalah usaha pembodohan umat. Monggo jadi ustadz, tetapi jangan ngaco masuk ke wilayah-wilayah yang tidak dikuasainya, apalagi sok mengubah cerita sejarah. Itu membodohi umat Islam. Itu membodohi anak-anak kita sehingga dia kehilangan pegangan pada kisah sejarah yang nyata. Dan amat sangat berbahaya. Kalau kita mau maju ke depan, maka kita harus membuka pikiran kita harus membuka diri kita, mencerap segala sesuatu, baik dari manapun tempatnya, agar pikiran kita waras, pikiran kita bisa menimbang-nimbang baik yang baik dan yang buruk. Ketimbang dicekoki dengan doktrin buta yang sama sekali melanggar prinsip-prinsip keilmiahan, melanggar fakta-fakta sejarah. Gua, Eko Kuntadi, hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.